Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Horor Alas Roban. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Semarang 2007. Mungkin ini adalah cara dari Yang Maha Kuasa untuk menyadarkan Randy bahwa kehidupannya sudah melenceng dari aturan-aturan agama. Sejak lulus kuliah di Jakarta, dia langsung mendapat pekerjaan yang bagus di sebuah perusahaan cukup besar di Semarang. Memang, dari dulu dia terkenal sebagai anak yang pintar secara akademis. Tak sedikit teman-teman kuliahnya yang meramalkan kelak Randy akan menjadi orang sukses karena keenceran otaknya serta kemampuan diplomasi yang memukau. Tapi sayang, kemampuan itu pula yang akhirnya menjerumuskan Randy. Karirnya berjalan cepat dan melejit. Dalam waktu relatif singkat, dia berhasil merebut jabatan asisten manajer dan manajer beberapa bulan kemudian. Randy juga disukai oleh atasan maupun rekan-rekan kerjanya. Selain kemampuan membuat siapapun nyaman di dekatnya, secara penampilan Randy juga cukup menarik. Sehingga sama sekali tak sulit baginya untuk mendekati cewek-cewek cantik di kantornya. Tapi Randy belum berpikir terlalu jauh. Selain karena merasa masih muda, dia berniat fokus mengejar karir sebelum merancang berumah tangga beberapa tahun lagi. Sampai akhirnya gaji cukup besar pun membuat Randy terlena. Sejak menjadi manajer, kehidupannya semakin liar. Minuman-minuman keras dan dunia malam mulai dimasukinya. Karena jauh dari orang tua di kampung di Pekalongan, Randy pun menjadi tak terarah. Puncaknya ketika dia jatuh cinta pada Yuyun. Johnny, salah satu bawahannya yang tinggal berdua di rumah kontrakan, bahkan sangat terkejut. Kebetulan di luar kantor Randy sangat bisa menempatkan diri sebagai sahabat, sehingga Johnny juga terlihat makin dekat dan kagum padanya. Hanya saja, untuk masalah Yuyun, Johnny terlihat benar-benar tak setuju. Pertama, menurut Johnny, banyak karyawan di kantor yang jauh lebih cantik dan elegan dibanding Yuyun. Dan yang paling penting, Yuyun adalah seorang wanita malam alias PSK. Randy mengenal Yuyun setelah petualangan malamnya dari satu tempat hiburan ke tempat hiburan yang lain. Dan entah bagaimana awalnya, Randy begitu jatuh cinta padanya. Seringkali ketika Johnny membahas hal itu, Randy hanya berlindung di balik pepatah klasik yang terkenal, bahwa cinta itu buta. Perasaan Randy semakin dalam pada Yuyun. Dan sampai suatu hari, Johnny mengeluarkan analisa mengejutkan bahwa Randy mungkin terkena pelet. "Kamu mungkin kena pelet, Ren. Siapa sih yang gak ingin jadi pasanganmu? Ganteng, karir bagus, dan pintar dalam setiap obrolan." Begitu ucap Johnny. Tapi dengan terkekeh Randy mengatakan bahwa hal itu sangat tidak mungkin. Di samping itu, Randy mengaku sebagai orang yang sangat rasional dan rasanya sulit terkena hal-hal seperti pelet.
Singkat cerita, hubungan Randy dan Yuyun semakin dalam dan jauh. Apalagi Yuyun selalu mengatakan bahwa dirinya bisa menempatkan diri dan tak ingin mengganggu karir Randy. Yuyun juga mengaku bahwa dia selalu menggunakan pengaman setiap kali mereka berhubungan. Ya, hubungan mereka sudah terlalu jauh dan liar. Entah berapa kali mereka berdua tenggelam dalam pergumulan liar dan terlarang di hotel-hotel kota Semarang. Terkadang Yuyun mengajaknya ke tempat agak jauh, yang biasanya adalah kontrakan teman-temannya sesama PSK. Malam itu adalah malam Minggu. Kali ini Yuyun mengajaknya berkencan di tempat yang cukup jauh. Mereka janjian di rumah kontrakan Siska, teman Yuyun, di arah Alas Roban. Randy memang belum pernah ke sana, tapi Yuyun pernah mengajaknya makan malam di sebuah warung kecil yang tak terlalu jauh dari rumah itu. Intinya, Randy siap menyusul ke sana berdasarkan petunjuk tempat dari Yuyun di SMS tadi sore. Sekitar jam 7 malam, Randy pun mengunci rumah dan siap berangkat. Rencananya, dia dan Yuyun akan menginap lagi malam ini. Kebetulan kemarin Joni pulang kampung ke Salatiga. Dengan mengendarai sepeda motor yang baru dibeli bulan lalu, Randy menyusuri jalan sambil membayangkan hal-hal indah malam ini. Sebenarnya ada mobil sebagai inventaris kantor, tapi Randy memang selalu profesional dengan tak pernah menggunakan mobil itu kecuali untuk urusan kantor. Udara yang dingin tak terlalu dipedulikannya. Yang ada di pikiran Randy hanya satu: malam ini akan bertukar kenikmatan terlarang dengan Yuyun, sang gadis pujaan hati. Tapi entah kenapa, Randy merasakan ada yang aneh dengan perjalanan ini. Sepertinya situasi jalan lebih sepi dibanding biasanya. Tapi lagi-lagi, otak Randy hanya terfokus pada kenikmatan yang sebentar lagi akan direguk bersama Yuyun. Beberapa lama kemudian, Randy pun sampai di warung yang dulu mereka berdua pernah makan malam bersama. Warung itu juga terlihat sudah tutup. Mungkin makanan di sana sudah habis. Berdasarkan petunjuk dari SMS, Randy diminta terus sampai sekitar 500 meter. Dan nanti di sebelah kiri jalan ada papan kecil bergambar tanda panah berwarna merah. Menurut Yuyun, Randy tinggal berbelok dan sekitar 200 atau 250 meter kemudian ada sebuah rumah villa yang memang lokasinya terpencil. Menurut Yuyun, itu adalah villa milik salah satu temannya dan dia akan menunggu di sana. Randy pun mengikuti petunjuk itu. Dan ternyata benar. Tak lama setelah berbelok dan melewati jalan tanah cukup lebar, ada rumah Asri di sebelah kanan jalan. Randy yakin ini adalah tempat yang dimaksud karena tak ada rumah lain di sekitarnya. Begitu memarkir sepeda motor, terlihat Yuyun membuka pintu sambil melambaikan tangan mengajak Randy masuk. Dengan hati berbunga-bunga, Randy pun menghampiri sang kekasih yang segera menggandeng tangannya. Tak lupa, mereka berpelukan erat sejenak. Begitu sampai di ruang tamu, ternyata suasana terlihat sepi. Tapi Randy yakin banyak orang di dalam
karena dari dalam beberapa kamar di sana terdengar suara orang bercakap-cakap. Yuyun langsung menjelaskan bahwa villa ini memang didesain untuk menjadi tempat yang sepi tapi romantis bagi pasangan yang sedang dimabuk asmara. Bagi Randy, penjelasan itu sangat masuk akal. Apalagi tercium aroma melati sangat kuat, walau sejujurnya ada yang aneh dari aroma itu. Randy tak terlalu peduli dan kemudian masuk ke sebuah kamar yang ditunjukkan oleh Yuyun. Dengan sigap, tangan Yuyun meraba tembok, dan tujuannya jelas, yaitu menekan saklar. Kondisi kamar pun seketika berubah menjadi gelap. Hanya ada gurat-gurat kecil berkas cahaya dari ruang tamu dan kamar lain yang itu pun sangat lemah. Karena bermodal nafsu liar yang sudah membara sejak berangkat, Randy pun langsung beraksi. Seperti yang sudah di hotel, mereka berdua lalu terlibat dalam pergumulan terlarang yang begitu melenakan. Sepasang kekasih itu kini tak lagi berbusana. Dan singkat cerita, adegan demi adegan dewasa pun dilalui Randy malam itu. Tapi ada keanehan. Pada satu momen ketika Randy memeluk tubuh Yuyun, badan sang kekasih terasa licin. Di saat itulah Randy mulai meneguk ludah dalam kegelapan. Ada rasa takut yang datang tiba-tiba. Karena penasaran, Randy mencoba memeluk lagi sang kekasih. Dan lagi-lagi tubuh Yuyun terasa licin. Kemudian Randy mendengar suara desis dan pada saat yang sama, pipinya terasa disentuh oleh sesuatu yang kecil tapi panjang. Sontak, tangan kanan Randy meraba kasur untuk meraih HP-nya. Di saat layar HP menyala itulah rasa takut menjadi berlipat ganda. Ternyata yang ada di depannya bukanlah Yuyun, melainkan seekor ular yang cukup besar. Randy langsung teringat bahwa yang tadi menyentuh pipinya mungkin adalah lidah sang ular. Sontak, Randy langsung bangkit dan untungnya kedua tangannya dengan sigap meraih kemeja, jaket, dan celana. Sambil setengah berlari, Randy bergegas memakai pakaian. Tapi semuanya ternyata belum berakhir. Begitu sampai di ruang tamu, dia disambut pemandangan yang juga begitu menakutkan. Ada belasan bahkan puluhan jenazah berjejer dan memenuhi ruang tamu. Sebagian pikiran Randy lalu menangkap bahwa bisa jadi dia sedang terbawa ke alam lain. Dalam kondisi begitu mencekam, tangan kanan Randy lalu meraih HP yang tadi masih sempat dimasukkan ke saku celananya. Sialnya, HP itu mati. Dia lalu teringat bahwa tadi baterai HP-nya memang tinggal sedikit dan koneksi seluler sempat dinonaktifkan demi fokus pada acara kenikmatan malam ini, yang ternyata berubah menjadi sedemikian mengejutkan. Di situ, Randy lalu teringat beberapa hal. Pertama, dia sedang berada di alas roban yang terkenal dengan keangkerannya. Kedua, dia lalu teringat bahwa konon alas roban adalah tempat pembuangan jenazah korban PKI dan Petrus
peristiwa tragis yang menjadi catatan dalam perjalanan bangsa ini. Randy pun kebingungan. Rasanya sulit melangkah keluar rumah karena jenazah-jenazah itu benar-benar membuat ruang tamu terasa penuh. Tapi dia lalu nekat berlari ketika telinganya mendengar suara desisan yang makin mendekat. Dengan nekat, Randy pun berlari di atas tubuh-tubuh yang terlihat tak bernyawa itu. Sampai akhirnya dia berhasil membuka pintu dan keluar. Tapi lagi-lagi ini belum berakhir. Ketika berhasil meraih sepeda motor, matanya menangkap sesosok wanita yang berdiri tak terlalu jauh darinya. Dan itu adalah Yuyun. Entah berapa kali Yuyun memanggil namanya dan melambaikan tangan, tapi Randy terlanjur ketakutan. Dia pun segera menghidupkan sepeda motor yang untungnya berhasil. Kemudian, masih dengan tubuh gemetar, Randy segera memacu motornya. Sesampai di Semarang, Randy tak langsung pulang ke tempat kos. Setelah menimbang-nimbang, dia akhirnya pergi ke tempat kos Danu, teman sesama manajer yang juga belum menikah. Sepertinya masih ada keberuntungan yang menyelimuti. Danu kebetulan terlihat di luar rumah sambil makan bakso. Di sebelahnya ada penjual bakso lengkap dengan gerobaknya. Danu pun menawari bakso yang langsung ditolak oleh Randy. Setelah menyegerakan makan dan membayar, Danu lalu bertanya kenapa Randy terlihat pucat dan kebingungan. Aku baru saja ketemu setan. Begitu jawab Randy dengan suara terbata. Danu sempat tertawa, tapi lalu menyadari bahwa Randy tidak sedang bercanda. Setelah mengajak masuk ke kamar, Danu bertanya apa yang sebenarnya terjadi sampai Randy terlihat begitu tergesa. Tapi Randy hanya menjawab bahwa baru saja ada peristiwa mencekam yang dialaminya. Tapi dia takut untuk menceritakan kembali. Danu pun mengalah dan lalu menyodorkan segelas air minum. Setelah meneguknya sampai habis, Randy lalu minta tolong menginap di sini. Dan Danu pun mengiyakan. Karena kebetulan ada 2 kasur di kamar Danu, mereka pun berbaring di atas kasur masing-masing. Danu sepertinya paham dengan kondisi Randy dan tak mengajak berbicara lagi, selain mengingatkan bahwa Randy mungkin harus segera beristirahat agar makin tenang. Sambil terus berusaha memejamkan mata, perlahan Randy merasa tenang. Minimal dia sudah benar-benar keluar dari situasi sangat mengerikan seperti tadi. Dan karena perasaannya sudah semakin nyaman, akhirnya dia pun tertidur. Keesokan paginya sekitar jam 6, Randy pamit pulang. Tentu saja dia tak lupa berterima kasih karena Danu telah mengizinkannya menginap. Sesampai di kamar kos, yang pertama dilakukan Randy adalah mengecas HP-nya. Sekitar 5 menit kemudian, HP itu dihidupkan. Ternyata banyak sekali SMS dan panggilan masuk, dan yang paling atas adalah dari ibunya. Tanpa membaca isi SMS, Randy langsung menelpon sang ibu. Ternyata tadi malam sang ibu memperingatkan agar Randy berhati-hati, karena beliau
punya firasat tidak nyaman. Beliau juga bercerita bahwa malam sebelumnya sempat bermimpi. Dalam mimpi itu, Randy berlari ketakutan karena dikejar seekor ular sangat besar. Karena tak ingin ibunya khawatir, Randy tak menceritakan apapun dan mengaku kondisinya baik-baik saja. Dia juga meminta maaf karena lupa mengecas HP yang ternyata kehabisan baterai sejak tadi malam. Begitu kembali ke menu SMS, ternyata ada pesan dari Johnny. Intinya sama, bahwa Johnny berpesan agar Randy berhati-hati karena merasakan firasat yang juga tidak enak tentangnya. Randy pun membalas SMS itu dengan mengatakan kondisinya baik-baik saja dan berterima kasih atas perhatian sahabatnya itu. Ternyata ada lagi SMS lain, dan kali ini dari Yuyun. SMS itu jam 9 tadi malam. Seperti biasa, Yuyun menulis kata-kata penuh kerinduan. Selain itu, ada beberapa kali panggilan masuk dari Yuyun. Ada juga SMS sekitar jam 5 pagi tadi. Di situ Yuyun menanyakan kenapa Randy tak bisa dihubungi sejak tadi malam. Entah kenapa, kali ini Randy tak tertarik untuk membalas SMS atau menelpon balik. Ada keraguan yang tiba-tiba datang tentang kekasihnya itu. Yang paling besar tentu adalah kejadian menakutkan tadi malam. Disinilah Randy semakin sadar bahwa yang tadi malam bersamanya bukanlah Yuyun. Termasuk SMS masuk yang memberinya petunjuk tentang lokasi rumah di alas roban itu. Dan anehnya, SMS itu tidak ada lagi. Padahal seingat Randy, sejak minggu lalu dia belum menghapus satu SMS pun. Akhirnya, karena merasa istirahat belum cukup, Randy pun memutuskan untuk tidur lagi. Di saat itulah, entah kenapa perasaan cinta pada Yuyun terasa jauh menurun dan tak lagi menggebu-gebu seperti sebelumnya. Sayup-sayup terdengar suara ketukan di pintu kamar Randy. Sambil berusaha mengumpulkan kesadaran, dia melirik jam tangan. Ternyata sudah jam 10. Berarti dia baru saja tertidur cukup lama. Begitu pintu dibuka, ternyata itu adalah Johnny yang langsung memeluknya. Karena merasa ada yang tidak wajar, Randy pun langsung bertanya, "Ada apa, John?" Johnny tidak menjawab dan justru meminta Randy untuk cuci muka terlebih dahulu karena ada sesuatu sangat penting yang akan disampaikan. Randy pun menuruti. Dan tak lama kemudian dia berjalan ke kamar Johnny. Di sanalah Johnny bercerita. Pertama, dia mengaku banyak berhutang budi pada Randy, terutama masalah pekerjaan. Memang selama ini Randy mati-matian berusaha membantu agar Johnny tidak dimutasi ke Jawa Timur. Selain itu, Johnny juga pernah meminjam uang cukup besar ketika ibunya dirawat di rumah sakit sekitar sebulan yang lalu. Kemudian Johnny menceritakan sesuatu yang tak kalah mengejutkan. Awalnya dia meminta maaf karena mengambil langkah ini tanpa seizin Randy. Kemarin di kampungnya, Johnny mendatangi salah satu orang pintar yang menurutnya sangat terpercaya. Namanya Pak
Bahrun. Pada Pak Bahrun, Joni bercerita banyak hal. Bahwa dia punya seorang sahabat yang sangat baik, yaitu Randy. Tak lupa, Joni juga menceritakan bahwa sebenarnya selama beberapa hari ini merasakan firasat yang tidak nyaman tentang Randy. Selain itu, Joni juga menceritakan bahwa Randy sedang berhubungan dengan Yuyun yang adalah seorang PSK. Pak Bahrun ternyata sangat serius menanggapi dan bahkan meminta Joni datang lagi malam harinya. Disitulah Pak Bahrun bercerita bahwa Randy sedang berada di bawah pengaruh ilmu hitam dari Yuyun, yaitu pelet atau semacamnya. Di sana, Pak Bahrun lalu berdoa cukup lama dan terlihat seperti berjuang melakukan sesuatu terhadap ilmu hitam itu. Sampai sekitar tengah malam, Pak Bahrun bercerita bahwa Randy mungkin sedang terbawa ke alam gaib. Randy yang terkejut langsung memeluk sahabatnya. Dengan mata berkaca-kaca, dia lalu membuat sebuah pengakuan bahwa sejak tadi pagi perasaannya pada Yuyun sudah jauh berkurang, dan dia seperti sadar bahwa Yuyun bukanlah wanita yang baik. Apalagi selama ini hubungan mereka banyak dihiasi dengan hal-hal terlarang. Kemudian, setelah menimbang-nimbang cukup lama, Randy pun menceritakan kejadian mengerikan yang tadi malam dialaminya. Di situ, Randy berkali-kali mengucapkan terima kasih pada Joni dan berjanji bahwa hubungannya dengan Yuyun tak akan dilanjutkan. Waktu pun berjalan dan Randy benar-benar memutuskan hubungannya. Yuyun sempat menangis, tapi akhirnya semua bisa dilewati dengan baik. Selama beberapa minggu, Randy terus merenung, terutama tentang perbuatan-perbuatan terlarang yang selama ini dijalaninya. Dia benar-benar bertekad menjadi orang yang jauh lebih baik, terutama karena tak ingin mengecewakan kedua orang tuanya di kampung. Randy juga sadar pekerjaan bagus, gaji besar, dan semua fasilitas yang dimilikinya tak seharusnya membuat dirinya justru terlena dengan perbuatan-perbuatan terlarang. Waktu pun berjalan kembali dan tahun demi tahun berlalu. Sampai akhirnya Randy berencana menikah dengan Salsabil, salah satu bawahannya yang sangat cantik dan lemah lembut. Ketika rencana lamaran sedang disusun, dia mendengar kabar dari salah satu kenalannya. Kabar itu membuat Randy sangat bersyukur, walau ada rasa kasihan di hatinya. Konon Yuyun baru saja meninggal, dan kabar yang tersebar adalah dia pengidap HIV. Malam itu, di kamar kosnya, Randy menangis terseduh di atas sajadah. Ada rasa syukur luar biasa di balik linangan air matanya, bahwa bersama dukungan orang-orang terdekat, dirinya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Walau sempat harus mengalami kejadian yang sangat mengerikan di alas Roban. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Horor Alas Roban. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata.
Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam.